Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Afifah Rizminanti dan rekan saya nantinya ada Mbak Ulul Azmi dan Mbak Umu Yasaroh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu dari kelompok 4 kelas PAI semester 7 dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sebelum kita membahas tentang lebih lanjut, kita harus tahu dulu bab yang akan dibahas dalam hal ini adalah jenis perencanaan manajemen. Poin pertama, jenis-jenis dari perencanaan. Sebelum kita mengetahui lebih detail mengenai jenis-jenis perencanaan, kita harus lebih tahu dulu apa itu perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dalam hal ini, perencanaan penting untuk disiapkan karena merupakan hal yang urgent dalam fungsi manajemen. Tanpa dilaksanakan suatu perencanaan, maka suatu fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan baik. Lanjut kepada beberapa jenis beberapa jenis dari perencanaan itu sendiri. Ada beberapa aspek atau dilihat dari sudut pandang. Yang pertama, menurut penggunaannya, itu ada dua, yaitu single use planning dan dua adalah repeat planning. Single use planning itu perencanaan untuk satu kali pakai, seperti perencanaan yang berhubungan dengan kepanitiaan kegiatan tertentu. Yang kedua, repeat planning yaitu perencanaan yang digunakan untuk keperluan berulang-ulang, continue, sehingga dia itu bersifat permanen. Yang kedua, menurut prosesnya. Jenis-jenis perencanaan menurut prosesnya ini ada beberapa. Yang pertama adalah policy planning, yaitu berisi kebijakan yang tanpa dilengkapi oleh teknis pelaksanaannya. Yang kedua, yaitu program planning, merupakan penjelasan dari perincian dari policy planning tadi. Yang ketiga, operational planning atau perencanaan kerja, yaitu membuat rencana mengenai cara-cara melakukan pekerjaan tertentu. Jenis-jenis perencanaan yang ketiga menurut jangka waktu itu ada tiga. Yang pertama ada long range planning atau LRP, yaitu perencanaan yang membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Yang kedua, intermediate planning, yaitu memerlukan waktu sekitar 5 tahun. Dan yang terakhir adalah perencanaan jangka pendek atau short range planning, yaitu kurang dari 1 tahun perencanaannya. Yang keempat, jika ditinjau dari menurut wilayah pelaksanaannya, jenis-jenis perencanaan manajemen ini ada 4. Yang pertama adalah perencanaan pedesaan, yang kedua adalah perencanaan untuk suatu kota, yang ketiga adalah perencanaan untuk tingkat daerah, kabupaten, dan kota, dan yang terakhir adalah perencanaan tingkat nasional atau di suatu negara. Next, untuk selanjutnya yaitu jenis perencanaan ditinjau dari materinya. Yang pertama adalah personal planning, yaitu suatu perencanaan mengenai masalah-masalah kepegawaian. Financial planning, yaitu berkaitan dengan keuangan dan permodalan. Yang ketiga adalah industry planning, yaitu menyangkut tentang kegiatan industri yang dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah education planning, sesuai dengan katanya educational yang berkaitan dengan pendidikan, maka perencanaan ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Dan yang terakhir adalah jenis perencanaan manajemen menurut segi umum dan segi khusus. Ada general plans atau rencana umum, yaitu suatu perencanaan yang dibuat garis-garis besarnya saja dan menyeluruh dari suatu kegiatan kerja. Yang kedua adalah special planning, yaitu perencanaan mengenai suatu masalah yang dibuat secara mendetail dan terperinci. Dan yang terakhir adalah overall planning, yaitu perencanaan yang memberikan pola secara keseluruhan dari pekerjaan yang harus dilakukan. Saya Umi Yasaroh. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Mbak Afifah. Poin selanjutnya yakni mengenai kriteria penilaian perencanaan. Ini ada 6. Yang pertama, kegunaan. Jadi agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana itu harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana. Kemudian yang kedua, ketepatan dan objektivitas. Jadi rencana itu harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, serta dan nyata dan akurat. Kemudian agar tercapainya perencanaan tersebut, proses penyusunannya harus didasarkan atas pemikiran yang objektif. Selanjutnya yang ketiga yakni ruang lingkup. Dalam ruang lingkup ini, perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kemudian kepaduan, dan selanjutnya konsistensi. Kemudian yang keempat, efektivitas biaya. Dalam efektivitas biaya ini, suatu perencanaan menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional. Kemudian yang kelima, ada akuntabilitas. Ada 2 aspek akuntabilitas perencanaan. Yang pertama, tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan, dan yang kedua, tanggung jawab atas implementasi rencana. Jadi suatu rencana harus mencakup keduanya. Kemudian ketepatan waktu.
Jadi para perencana itu harus membuat berbagai perencanaan. Berbagai perubahan yang terjadi itu yang sangat cepat itu akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu. Kemudian poin selanjutnya yang akan kita bahas yakni model perencanaan rasional. Dalam pendekatan rasional menyeluruh yang secara konseptual dan analitis ini mencakup pertimbangan perencanaan yang luas, di mana dalam pertimbangan luas tersebut tercakup berbagai unsur atau subsistem yang membentuk sistem secara menyeluruh. Menurut Meyerson Benfit, ini mengidentifikasi ada 4 ciri utama pendekatan rasional. Yang pertama, dilandasi oleh suatu kebijakan umum yang merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai suatu kesatuan yang utuh. Yang kedua, didasari oleh seperangkat spesifika tujuan yang lengkap, menyeluruh dan terpadu. Yang ketiga, peramalan yang tepat serta ditunjang oleh sistem informasi atau masukan data yang lengkap, andal dan rinci. Kemudian yang keempat, peramalan yang diarahkan pada tujuan jangka panjang. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai materi yang keempat, yaitu hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen. Nah, perencanaan atau planning itu adalah sebuah fungsi manajemen yang meliputi pendefinisian sasaran, penetapan strategi untuk mencapai sasaran, dan pengembangan rencana kerja untuk mengelola aktivitas-aktivitas yang dikelola manajemen tersebut. Nah, perencanaan adalah fungsi dasar manajemen karena fungsi-fungsi yang lain itu seperti organizing, actuating, directing, controlling, dan lain sebagainya itu harus terlebih dahulu direncanakan. Nah, tanpa adanya perencanaan ini, maka fungsi-fungsi manajemen yang lain itu akan berjalan kurang maksimal. Karena apa? Karena tidak adanya perencanaan, seperti mengalir begitu saja. Nah, perencanaan pada manajemen merupakan kegiatan manajerial dalam rangka melaksanakan fungsi manajemen itu sendiri, karena perencanaan atau planning itu adalah salah satu dari fungsi manajemen. Nah, perencanaan dapat disebut juga sebagai langkah awal sebelum melaksanakan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Jadi hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen itu sangat memiliki hubungan yang sangat kuat, karena tanpa adanya perencanaan, fungsi-fungsi manajemen yang lain tidak akan terlaksana dengan maksimal, bahkan tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.